yang sangat indah itu ya, kalungnya. Juga mau sedikit membahas mengenai tentang elektrolisis. Nah, gitu. Oh, apa itu bokor sama dulang gitu ya, Pak? wah, sip. Halo semuanya, perkenalkan saya Getza Zahira dan rekan saya Nafisa Khairunisa. Saya Berliana Indah Panularsi. Hari ini, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi tentang elektrokimia, yakni pada materi sel elektrolisis. Nah, kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang tidak kalah hebatnya, beliau yakni Bapak Munzil SPD MSI. Oke, Bapak, selamat pagi, Bapak. Pagi, gimana kabarmu? Wah, ceria banget nih ya. Alhamdulillah bisa ketemu ya. Oke. Bapak baik, Bapak. Alhamdulillah baik. Setelah keliling-keliling, nih mumpung kita sempat ya, kita bisa ngobrol ya. Bapak kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih, Pak? Ya, kegiatan utamanya di samping ngajar, ikut ke conference ya, kemarin dari Bogor, Bandung, kemudian di Bali. Dari Bali. Ngomong-ngomong masalah Bali nih, Pak, akhir-akhir ini kayaknya kebudayaan Bali itu lagi booming-boomingnya ya. Mungkin gimana nih tanggapan Bapak? Ya, Bali itu memang sebuah pulau yang sangat indah ya. Bukan hanya kita yang mengagumi, tapi dari luar negeri juga. Dan yang sangat bagus itu adalah bukan sekedar fisik pulaunya, tapi budayanya. Adat-adatnya, upacara-upacaranya, wah itu sangat-sangat senang sekali saya melihat banyak pemanfaatan lingkungan sekitar ya, terutama pernik-perniknya yang sangat indah itu ya, kalungnya, pakaiannya serba indah lah pokoknya, makanya main-main ke sana ya. Dan ikut upacara-upacara, ya lihat saja upacara apa yang di sana ya. Jadi upacaranya itu khas banget gitu ya? Khas banget, yang nggak ada tempat lain. Kemarin tuh kalau nggak salah kita sempat kayak seperti perlengkapan upacaranya gitu, apa ada yang menarik? Maksudnya itu apa emang berbeda gitu, Pak? Karena kalau dari berita yang beredar nih, Pak, kayak selain karena upacaranya sangat beragam, ternyata perlengkapan dari mereka pun juga punya khas sendiri gitu loh. Iya, ada aspek ada alat-alat tersendiri yang dia pakai, dan senangnya kok bagus banget ya, peraknya kelihatan banget, ininya banget gitu ya. Itu tuh menarik sekali gitu. Saya lupa apa namanya itu benda yang dipakai itu ya. Oh, apa itu bokor sama dulang gitu ya, Pak? Nah, betul. Iya. Itu bagus banget, mengkilap dan peraknya bagus gitu ya. Iya kan, itu kan dari Kuningan ya, Pak ya? Iya, Kuningan. Disepuh Ya, gitu betul, ya? disepuh betul. Ya, jadi kayak dilapisin ya. Kalau bahasa kimianya itu di elektrolisis lah ya. Iya. Ya. Menarik banget ya ternyata. Wah, karena kebetulan nih hari ini kita juga mau sedikit membahas mengkulik tentang elektrolisis Nah, gitu. bagus banget, cocok sekali kalau itu buat contoh ya. Dari fakta yang sudah ada ya, bagaimana kita menerapkan ilmu elektrolisis itu untuk pelapisan-pelapisan benda-benda yang kita butuhkan. Kira-kira mungkin dari Bapak apakah bisa memberikan sedikit informasi tentang apa sih Pak elektrolisis itu Nah, gitu? oke, bagus. Berbicara elektrolisis ini ya, di masyarakat sudah sering dikenal kok ya. Kalau kalian jalan-jalan, mungkin di pasar-pasar itu ada, mana coba cincinmu, punya emas nggak? Saya Wah, nggak tahu. ya kan ada tuh penyepuhan gitu ya, mas-mas yang sudah agak disepuh gitu. Kamu lihat itu orang-orang menggunakan prinsip elektrokimia sebenarnya yang dipakai, atau kalau di bengkel-bengkel ada pengekruman, sehingga pelek sepeda motor itu menjadi lebih mengkilap lagi ya. Itu kan proses elektrolisis yang dipakai. Ya, jadi proses elektrolisis itu sebenarnya sebuah proses di mana kita memanfaatkan energi listrik supaya terjadi proses kimiawi. Ya, jadi secara sederhananya kalau saya punya, nah ini misalkan ya, saya punya cincin, saya nggak pakai cincin ya, sudah mau bawa tadi lupa saya ya, biasa kan saya pakai ake ya. Saya ingin kamu memberikan kamu cincin yang besi dalamnya tapi dilapisi dengan perak. Nah udah ini aja, nanti kita tinggal di elektrolisis, peraknya dilapisin. Nah bingung kan? Masa dicat? Nah enggak toh. Nah itu proses kimiawi.
ya. Jadi prinsip dasarnya kita hanya menyiapkan larutan perak, kita kasih listrik, ya. Peraknya Ag plusnya itu akan mengalami reaksi reduksi dari Ag plus, kita tangkap dalam sebuah elektroda, maka dia nempel di sini dan hasilnya pasti bagus karena pasti homogen, tidak perlu diamplas lagi karena merata. Itu proses elektrolisis. Jadi prinsip dasar elektrolisis itu adalah reaksi kimia yang diintroduction atau yang di-trigger dengan menggunakan energi listrik. Ya, berbeda dengan sel volta, tahu kan ya? Iya. Coba bateraimu itu ya, atau yang ini atau baterai handphone itu kan kita cas dulu, setelah itu kita pakai ya. Iya. Nah, ada kenal baterai litium, baterai apa kan? Oh iya, yang ada bisa ada tandanya gitu. Nah, makanya kalau beli apa itu lihat dulu apa sih, orang kimia harus tahu gitu ya. Nah, itu kenapa listrik terjadi? Padahal kan nggak ada aliran listrik toh. Nah, itu proses kimiawi menjadi listrik. Itu dalam sel volta. Nah, kebalikannya listrik energi kimia menjadi reaksi kimia itu pada sel elektrolisis. Oh gitu. Jadi kalau sel volta itu dari energi kimia menjadi listrik, kalau sel elektrolisis Iya. dari listrik menjadi kimia. Iya, gitu ya. Apa perlu saya jelaskan rupanya ya? Ini kan Anda tertarik sekali ya. Perlu saya jelaskan ya? Gimana? Iya. Oke, Sangat menarik baik sekali, ya. Pak. Jadi kalau ini namanya sel elektrolisis, ya, di mana ada komponen-komponennya. Ini adalah sebuah larutan. Ya. Nanti di sini ada elektrode, ini ada elektrode, ya. Nah, kemudian ini ada sumber listrik. Nah, seperti ini, ya. Nah, yang biasanya power supply begitu ya, listrik dimasukkan. Supaya begitu listrik dimasukkan, oke, saya ambil contoh misalkan larutannya CuSO4, ya. Nah, ini ada elektrode. Nah, kita terserah kita mau ambil elektrode apa. Paling bagus kita ambil elektrode inert ya. Coba kalau itu katakanlah saya ambil elektrode inertnya sini ya, apa itu, karbon misalkan begitu ya, karbon. Nah, ini sama-sama inert. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada proses ini ya. Ini sumber listrik kita masukkan, ini positif, berarti elektronnya lah bergerak dari sini ke sini kan ya. Ya, aliran elektronnya begini kan ya. Nah, oke. Nah, di dalam elektrode itu ada yang disebut dengan katoda, ada anoda. Itu hanya tempat ya. Oke, sekarang kita lihat apa. Sekarang saya masuk kimia dulu ya. Bagaimana nanti Anda mampu memprediksi apa yang terjadi? Larutan CuSO4. Berarti ada apa di sini? Larutan, ya. Nah, ada air dan CuSO4. Iya. Cu-nya dia larut toh? Iya. Berarti dia Cu larut, dia akan jadi apa? Cu2 plus SO4 2 negatif ya. Oke, nah sekarang saya ingin jelaskan apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka ini ada Cu2 plus, ini ada SO4 2 negatif, ya. Ini H2O. Iya. Nah, saya buat demikian supaya lebih mudah Anda ya. Lebih mudah ya, lebih mengerti apa yang akan terjadi ya. Bayangkan Anda punya 3 tingkatan. Lantai 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Oke, baik. Sekarang apa yang terjadi di dalam elektrolisis ini? Terjadilah proses reduksi dan oksidasi. Ya. Di mana reduksi terjadi di katoda, oksidasi terjadi di anoda. Ya. Apa yang terjadi di katoda? Terjadi reaksi reduksi. Nah, apa yang reduksi? Reduksi itu apa sih pengertian sederhananya? Pengikatan elektron. Ya, itu bahasa kimia. Kalau orang-orang, misalkan kamu naik kereta, ada reduksi nih. Apa reduksi itu? Ayo. Penurunan. Kimia itu kehidupan sehari-hari loh. Penurunan. Karena kita bicara redox, berarti kita berbicara bilangan oksidasi. Coba bayangkan ini. Kita lihat ya, ini muatannya negatif. Ini 0, 1. Mana yang bisa diturunkan muatannya ini? Yang Cu12. Bisa ini kan? Iya. Terjadi persaingan.
Mana yang lebih mudah diturunkan? Yang air. Nah, ingat delta kan ya? Iya. Halina, apa macam-macam itu ya? Oke, berarti yang diturunkan ini ya. Nah, Cu2 plus akan menjadi Cu. Turun kan bilangnya? Iya, Pak. Butuh apa dia? Elektron. Elektron. Nah, butuh elektron plus elektron toh? Nah, ini. Nah, sekarang berapa elektron dibutuhkan? Nah, ini kan muatannya 2 plus. Kalau cuma satu kan masih kurang toh? Satu, iya. Berarti ini butuh 2 elektron. Ya kan? Kalau ini 1 mol, maka elektronnya butuh berapa mol? 2 mol. Nah, ini kan stoichiometri biasa ya. Iya. Nah, nanti di sinilah nanti kita akan berbicara dengan listrik. Elektron kan dari listrik, dari sini kan? Iya. Paham ya? Oke, baik. Nah, saya lanjutkan yang ini ya. Nah, sekarang ini dulu ya. Sekarang di anoda, apa yang terjadi di anoda? Terjadinya reaksi oksidasi. Oksid, naikkan ya. Apa yang disodasi? Kalau ada tiga-tiganya, yang paling bawah atau yang tengah toh? Iya, Pak. Mana yang menang? Yang tengah. Yang tengah, ingat, ion-ion sisa asam susah dioksidasi. Yang dioksidasi adalah airnya, ya. Oke, berarti di anoda yang terjadi adalah H2O, dia akan dioksidasi. Dia akan menjadi H plus O2. Ya. Ini 2 kasih 4. Nah, muatannya supaya sama, berlaku hukum bahwa muatan sama kan ya? Iya. Ini 4 plus maka 4 elektron ya. Iya. Nah, apa artinya? Artinya untuk mendapatkan 1 mol Cu butuh 2 mol elektron. Nah, seakan-akan begini prosesnya ini. Ini kan pecah jadi Cu plus toh? Iya, Pak. Nah, Cu plusnya inilah dia akan nempel di sini. Ya, sehingga kalau ini diangkat nanti dia terlapisi oleh Cu. Oh, gitu. Paham ya? Iya, paham. Nah, jadi kalau kamu punya cincin sekarang, cincinnya pakai besi, jangan khawatir. Saya kasih emas di sini AU, saya elektrolis di sini, masukkan sini, nanti terlapisi emas. Ya? Oke. Nah, berapa banyaknya emas yang terlapisi di sini atau berapa banyaknya Cu di sini tergantung satu, berapa konsentrasinya di sini? Karena menyangkut berapa jumlah Cu-nya dan menyangkut juga berapa listrik yang kita masukkan. Paham kira-kira? Paham. Oke. Nah, sekarang kita bicara listrik ya. Kalau di kimia biasa, Anda kenal persamaan kimianya kan? Ini stoichiometrinya 1 mol, 2 mol gitu ya. Nah, penjembatan antara reaksi kimia dengan reaksi listrik ada pada elektron. Pada elektron ini kan ya. Ingat, elektron dimasukkan loh ya. Ya. Nah, di mana nanti akan Anda kenal yang disebut dengan apa coba kira-kira hubungannya elektrolisis dengan listrik. Satuan dulu yang Anda kenal. Nama orang itu? Faraday. Apa artinya Faraday itu? 1 Faraday artinya apa? 1 Faraday artinya adalah ya sama dengan 1 mol elektron. Kalau bahasa kimianya adalah banyaknya jumlah mol zat yang dipindahkan dengan menggunakan 1 mol elektron. Paham ya? Jadi singkasnya 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Karena listrik ini berhubungan dengan muatan dan waktu, nah berapa? Nah ini ekivalen dengan 96.500 Coulomb. Di mana Coulomb itu sama dengan I kali T. Itu loh ya, logikanya kan sederhana gini ya. Oke. Sekarang kalau saya punya, misalkan ya, saya punya sealir listrik katakanlah I-nya 1 ampere. Biar mudah ngitungnya ya. Iya, Pak. Coulombnya waktunya saya kasih 965 detik. Ya kan? Berapa Coulombnya ini?
Kan 965 Coulomb toh? Iya. Berapa Faraday dibagi dengan 96.500 toh? Berapa ini? 0,01 Faraday kan? Nah, coba kalau 0,01 Faraday sama dengan berapa mol elektron? 0,01 Iya, pinter. 0,01 mol elektron. mol elektron. Nah, kalau ini saya masukkan ke sini, Iya. ya kan? Iya, Pak. Berarti satu lagi ya supaya mudah ya. Cu2 plus 2 elektron dia jadi Cu. Berarti kalau ini 0,01 mol, ini berapa Cu-nya di sini? 0,005 0,01 dibagi 2. dibagi 2. Mol Cu. Iya. Mol Cu ya. Nah, ini secara rumus, secara matematik dirumuskan dengan hukum Faraday 1. Di mana dirumuskan apa itu? Yang rumusnya adalah ayo M W sama dengan EI I T per 96.500. Ini yang tadi kita hitung toh. Iya, Pak. Ini ekivalennya. Ekivalen dalam redoks 1 ekivalen itu adalah besaran muatan ion yang setara dengan 1 mol. Jadi kalau Cu2 plus ini berapa ekivalen? Ini kan 2. Iya. Berarti 2 ekivalen. Butuh 2 mol elektron. Oh, gitu ya. Itu hukum Faraday 1 yang sering dirumuskan seperti ini toh. Sekarang kalau waktunya sama, arusnya sama, waktunya sama ya. Coba saya ambil contoh misalkan ya. Ini sorry agak saya hapus ya. Iya, Pak. Supaya oke, tadi kita punya Cu2 plus 2 elektron dia menjadi Cu ya. Sekarang gini ya, karena saya ingin mengarahkan Anda pada hukum Faraday kedua, nah kan kita pakai set N 2 plus dah, tetap 2 elektron dah. Oh iya. Ya. Kalau yang ini 0,1 mol saya taruh di sini, 0,1 mol, ini kan menghasilkan 0,1 mol juga kan? Iya. Kalau saya taruh di sini 0,01 mol, ini berapa? Ini Zn ya. Iya, Maka di sini berapa? 0,0. Sama kan? Iya. Kenapa sama? Karena ininya sama. Ya kan? Maka berlaku hukum Faraday kedua. Jika ekivalennya sama, maka hasilnya juga akan sama. W1 per W2 sama dengan E1. Nah, kalau jumlah listrik yang dimasukkan sama. Untuk kalau misalnya dengan Ag ya nggak berlaku karena kalau Ag kan 1. Iya. Paham ya? Iya, Pak. Oke, nah sekarang saya ingin kembali kepada bagaimana teknik penyepuhan. Inilah yang dipakai oleh orang-orang yang dipakai oleh industri ya untuk penyepuhan. Bagaimana kalau Anda pingin krum sepeda motormu jelek? Ya, coba sekali-kali kamu main ke bengkel dong ya. Bagaimana? Bawa itu mudah itu ada gede begini. Nah, tempat gede begini kan ya. Apa kira-kira? Karena mau dilapisi krum. Oke. Sekarang bagaimana? Nah, kan sederhana nih. Nah, nanti peleknya taruh sini aja. Oh iya. Ini ada CR 3 plus katanya. Dia nanti kita kasih listrik di sini. Sini listrik ya. Ini negatif sini kan. Ya udah nih, nempel sini. Berapa yang akan Anda tempel? Anda tinggal lihat saja. Berapa listrik yang saya masukkan, berapa arusnya, sampai berapa lama. Oh iya. Ya. Jadi kalau kamu datang ke saya, Pak, tolong cincin saya lapisi dengan sekian gram emas. Iya. Nanti saya hitung, orang kimia langsung hitung. Sekian gram emas. Oh, W-nya sama dengan sekian. Ya. Nanti, oh berarti E-nya sekian. Nanti butuh beberapa mol elektron. Maka saya punya arus sekian ampere. Saya tinggal setel aja sekian ampere, selesai. Pasti tepat. Itulah hebatnya kimia. Kacamatamu mungkin mau dilapisin perak, dilapisin emas. Ya. Nah, di sini juga harus Anda perhatikan ya. Sekarang ini perlu saya jelaskan ya. Kalau untuk di katoda kan tempat untuk menempel. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau kamu ingin menempel dia katakanlah emas, maka sebaiknya ini kita gunakan emas juga. Kan emas ketemu emas enak toh. Iya. Kalau besi ketemu emas kan nanti repot toh. Nah, hati-hati pemilihan untuk di anoda. Ya. Oksidasi. Coba kalau saya kasih Fe di sini.
besi, apa yang terjadi? Kalau saya kasih besi, berarti di dalam ini paku ya. Iya. Berarti di sini ada Fe toh? Iya, Pak. Mana yang menang? Yang akan terjadi? Air atau Fe? FE. 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 Iya. Maka yang terjadi adalah Fe-nya teroksida. ini keropos. Oh gitu. Dia membentuk Fe2+. Itu nanti apakah juga berpengaruh pada pelapisannya, Pak? Berpengaruh pada? Lapisannya. Nah, coba. Kalau bagus pertanyaannya. Pak, ini kan sama-sama positif. Iya. Pertanyaannya, mana yang akan direduksi? Masih ingat nggak untuk menduga mana akan direduksi? Pakai itu Direct volta. Atau kamu lihat ya, lihat reduksinya. Semakin besar potensial reduksinya, akan semakin mudah direduksi. Kalau lihat Fe dengan Cu2+ ini, Cu lebih gede potensial reduksinya, sehingga Fe-nya nggak akan reduksi ke sini. Kecuali Cu-nya sudah habis. Kalau sudah habis ininya, ya, kalau sudah habis ininya, yang ada kan cuma gini bertiga. Iya, Pak. Maka mau nggak mau ini dia nempel. Wah, rugi banget ya. Sudah saya kasih emas, tiba-tiba lupa nggak matiin, tempel besi dong. Ya kan? Iya, Pak. Seorang kimia udah berpikir, makanya berhubungan dengan konsentrasinya di sini berapa yang dibutuhkan supaya nanti ini ya. Nah, paling aman ini gunakan inert. Ini katodanya gunakan apa yang mau Anda lapisin. Nah, kalau bokor tadi itu ya, dicemplungkan itu aja. Set. Nah, itu kan cemplungkan ini nempel sini. Nah, cuma nanti tempel semuanya itu. Nah, supaya kan ada kalau benda bulat ya, luaran tok yang mau dilapisin, ya udah luarannya aja kita celupkan. Kalau semuanya celupkan dalam dilapisin juga. Oh iya. Ya kan homogen nih. Iya, benar. Ya. Kecuali pingin semuanya berlapis emas gitu semuanya gitu ya. Oke, udah pahami kira-kira? Iya. Tapi sudah, Pak. Iya, ini menarik banget. Iya menarik. Iya, menarik. Iya. Pasti lebih seru kalau bisa dipraktekkan langsung. Iya. Nah, untuk praktekkan nanti kapan-kapan deh ya. Iya, Pak. Iya. Nah, ini kita lihat sini ya. Nah, ini coba lihat nih. Ini kan muncul H+ ya. Iya, Pak. Nah, berarti di sini nanti larutannya asam atau basa? Asam sih. Asam. Nah, kan kita mikir lagi ya. Nah, redox kita hubungannya dengan asam juga bisa. Coba, ketika awal sebelum saya kasih larutan nih, sebelum saya kasih listrik nih ya, Iya, Pak. kan berarti larutan CO4 toh, pH-nya berapa kira-kira CO4 itu? CO4 itu garam berarti. Dia garam yang berasal dari asam kuat, ya, Iya. dan basanya lemah ya, Cu ya. Iya. Berarti dominan asamnya, Asam. ya kan? Ya kalau ya paling sekitar 4 atau berapa gitu ya. Kalau semakin saya elektrolisis, asamnya bertambah atau tidak? Bertambah, Pak. Nanti pH-nya semakin Asam Semakin turun. turun ya. Jadi kalau nanti ini misalkan ketika ini ada saya ukur pH-nya mungkin awalnya bergerak 6, setelah elektrolisis lama-lama turun jadi 5, jadi ini. Iya. Sehingga kalau kita buat grafik, nah mungkin begini nanti. Nah, ini alatnya sudah saya buatkan. Dengan programnya Anda nanti tinggal membuktikan. Benar nggak Pak Musil mengatakan ini akan sifatnya spin asam? Oke? Ya? Iya. Ya, kapan kita mau praktikum? Nanti, ya? Oke. Pertemuan berikutnya. Iya, pertemuan berikutnya ya. Ya, itu ilmu yang sangat mengasihkan. Ya. Yang langsung berhubungan dengan kehidupan. Maka nanti kalau kamu pingin supaya tertarik pada kimia, jangan terangkan kimia yang bikin pusing. Hanya kan buktinya. Ini proses kimia. Anda akan tertarik. Iya. Anda akan mencoba. Nah, baru. Kenapa? Berapa gram enaknya? Ayo kita hitung. Nggak baru konsep kimia di situ ya. Iya, Pak. Iya. Jangan tiba-tiba hukum Faraday pusing anak-anak ya. Oke, nanti coba kalian nanti dengan kit-kit yang saya siapkan nanti praktikum ya. Bisa melihat kok nanti grafiknya kalian ya. Oh ternyata iya ada pH-nya gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin menarik lebih lanjut ya. Iya. Oke. Baik, Pak Hamdi, terima kasih banyak hari Sama-sama. ini sudah memberikan sangat banyak ilmu pada kita dan pada teman-teman yang online di sana. Wah, sip. Nanti mungkin di next video kita bisa bareng-bareng praktikum biar lebih Oke. paham. Betul. Mungkin
Untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang ditanyakan kepada rekan-rekan saya? Sebenarnya sudah Pak, ini menarik sekali tadi proses penyembuhannya tadi dari apa yang bokor sama apa Dulang tadi ya. Ya, dulang tadi. Jadi tahu konsep panjang mendalam. Nah, betul. Makanya bokor kan harganya macam-macam. Oh iya Pak. Oh iya, tergantung berapa banyak yang dilapisi. Oh iya. Semakin banyak lapisnya semakin mahal Oh pasti. iya, ya. Oke, ya selamat belajar ya. Iya Iya. Pak, terima kasih banyak sekali Sama-sama. lagi. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke. Sekian dari kami. Dadah. Dadah. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, Komen. dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kimia lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.